Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari Minggu ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat memuji Tuhan. Ya, baik adik-adik. Di hari Minggu yang cerah ini kita bersyukur di hari ke-12 bulan Juli. Kita mau memuji nama Tuhan bersama. Kita akan mulai ibadah sekolah Minggu pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian matahari bersinar terang. Yuk, kita tepuk tangan bersama-sama. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, kita akan berdoa bersama, kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Untuk pagi yang indah hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan namamu dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Kami mengucap syukur sekalipun kami tidak dapat saling berjumpa, tetapi kami masih semua dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Jika Tuhan izinkan, biarlah Tuhan bisa segera lalukan pandemi yang ada di negara kami ini, sehingga kami boleh kembali berjumpa dengan teman-teman kami, bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bertemu secara langsung dengan teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu, berikan kami sukacita dan semangat memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan pujikan pujian Yesus di dalam rumahku. Nah, yuk kita bergerak bersama ya. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jab Yesu mere karman hai, kusse hai, kusse hai, kusse hai. Jab Yesu mere karman hai, kusse hai, kusse hai. Nah, adik-adik, pujian yang sudah kita naikkan tadi mengatakan jika Yesus di dalam rumah kita, Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita anak-anak Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dan sukacita dari Tuhan selalu dilimpahkan untuk kita, termasuk kesehatan. Kalau kita sampai saat ini ada, adik-adik tetap sehat, semangat di rumah, itu semua karena karunia Tuhan. Karena kasih Tuhan selalu bertambah-tambah, tambah tinggi, kasih Tuhan juga semakin melebar untuk kita dan orang-orang sekitar kita, dan kasih Tuhan semakin mendalam dalam hidup kita. Kita akan pujikan
pujian bertambah-tambah dalamnya. Mungkin ada adik-adik yang belum bisa, kita pasti belajar bersama. Yang sudah bisa, yuk kita pujikan bersama-sama. Musik. Tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya, jadi itu mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita, semakin dalam, semakin lebar, semakin tinggi dalam hidup kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa penuh kasih, seperti Tuhan yang selalu mengasihi kita. Dengan apa? Dengan kita mau mendengarkan sabda-sabda Tuhan dan kita melakukannya. Kita akan sambut firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Yosef. Kita akan pujikan pujian baca kitab suci. Oke? Sambil kita menunggu musik, kita akan menyiapkan Alkitabnya. Jangan lupa Adik-adik. Musik. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Oke, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, semuanya tutup mata, lipat tangan, ambil sikap doa yang baik. Kita tenangkan diri kita untuk kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh kasih setia, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Engkau memberikan kami waktu bersama-sama dapat beribadah sekalipun secara virtual. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Ampuni keterbatasan kami ya Bapa, biarlah puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Bantulah kami untuk bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik,
dan kami bisa memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Bantulah kami memahami setiap kata, setiap isi firman-Mu, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, jadikan kami semua anak-anak sekolah minggu Sion GP Kristretes menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh dalam kasih setia pemeliharaan Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tentu kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya ya Tuhan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah mengabulkan doa Ibu Hana. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 28 dan dilanjutkan pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-11. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, suatu keajaiban telah terjadi di rumah Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah, adik-adik, ketika Ibu Hana berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya, yaitu meminta anak, maka lahirlah Samuel. Dan sekarang Samuel itu sudah lahir kecil, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, setelah Samuel lahir, maka Ibu Hana sangat senang sekali. Ia memelihara Samuel dengan baik, ia mengasihi, menyayangi, mendidik dengan baik Samuel. Akhirnya sekarang Samuel sudah mulai besar, sudah bisa berdoa, sudah bisa menyanyi puji-pujian kepada Tuhan, dan juga ia sudah bisa bermain karena Samuel sudah sebesar adik-adik saat ini. Nah, adik-adik saat ini sekarang orang tua Samuel mengajak Samuel untuk pergi ke rumah Tuhan, di mana? Yaitu di Silo. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika orang tua Samuel mengajaknya ke rumah Tuhan, ibunya berkata kepada Samuel, "Sam, hari ini kita akan pergi ke rumah Tuhan." Wow, senang banget Samuel. Dia senang banget karena ia ingin melihat rumah Tuhan. Samuel berkata kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu pernah pergi ke sana?" Maka ibunya menjawab, "Tentu saja Samuel. Ibu kan dulu berdoa di sana untuk meminta anak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan Samuel. Maka sekarang kamu akan saya berikan kepada Tuhan." Wow, tanya Samuel begini, "Loh, berarti saya ini dikasih kepada Tuhan, Dobung?" Kata ibunya, "Ya, tentu saja. Ibu akan serahkan kamu kepada Imam Eli untuk membantunya melayani di rumah Tuhan." Nah, akhirnya mereka siap-siap untuk pergi ke Silo. Ketika mereka sudah selesai siap, mereka berangkat berjalan menuju ke Silo di rumah Tuhan. Dan sekarang mereka sudah mulai masuk ke dalam, mereka membuka pintu, mereka masuk, dan mereka bertemu dengan Bapak Imam Eli. Bu Hana berkata kepada Imam Eli, "Pak Eli, inilah anak yang saya minta di beberapa waktu yang lalu. Saat ini
saya serahkan dia kepada Imam Eli untuk diserahkan kepada Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Adik-adik, Samuel diserahkan kepada Tuhan. Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, sekarang kamu akan tinggal di sini dan saya akan membimbing kamu, saya akan mengajari kamu untuk bisa melayani Tuhan." Wow, Samuel senang banget karena ia akan tinggal di rumah Tuhan, yaitu seumur hidupnya. Dia akan melayani Tuhan di sana. Ia akan melayani umat Israel kalau ia sudah menjadi besar. Ia senang banget. Bahkan sampai memuji-muji Tuhan. Melompat-lompat dia karena begitu senangnya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik pada keesokan harinya papa dan ibunya akan pulang ke rumahnya. Dan ibunya berkata kepada Samuel, "Sam, ibu dan papa akan pulang ke rumah dan kamu akan tetap tinggal di rumah Tuhan." Lalu berkatalah Samuel kepada ibunya, "Oke ibu, kapan lagi datang ke sini?" Maka ibunya datang berkata bahwa papa dan ibu akan datang lagi ke sini untuk melihat kamu. Akhirnya ketika papa dan mamanya pulang ke rumah, Samuel melambaikan tangan dan sambil berkata, "Dah papa dan mama, hati-hati di jalan." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dengan seorang yang bernama Samuel yang masih kecil dan begitu senang tinggal di rumah Tuhan. Ia begitu bersuka cita, ia bersukaria ketika ia tinggal di rumah Tuhan, ingin melayani. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik senang tinggal di rumah Tuhan? Apakah adik-adik senang untuk pergi ke sekolah minggu? Yuk adik-adik belajar kepada Samuel yang masih kecil, mau melayani Tuhan, mau tinggal di rumah Tuhan. Karena itu adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik harus punya keinginan yang tinggi untuk mengenal Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita kelak hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti Samuel. Adik-adik, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari dan mengingat-ingatnya setiap hari. Adik-adik, kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan telah mengajari kami untuk firman Tuhan supaya kami senang tinggal di rumah Tuhan dan juga kami senang untuk datang beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Bapa, berkati kami yang masih kecil ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan juga tetap istirahat yang banyak. Jangan terlalu banyak main HP ya. Tetap ingat ya, kesehatan nomor 1 ya. Dan kalian jangan lupa yang paling terpenting itu adalah tetap berdoa kepada Tuhan dan juga membaca firman Tuhan. Amin.